Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Dikisahkan seorang pria bernama Lukman yang hidup di sebuah desa tak jauh dari kota Bogor. Lukman tinggal bersama istrinya yang bernama Eva. Mereka dikaruniai satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Namun karena masalah ekonomi dan hidup mereka serba kekurangan, suatu hari Eva kabur dengan pria lain. Setelah itu Lukman membesarkan ketiga anaknya sendirian, mulai dari memasak untuk sarapan dan makan malam, mencuci baju mereka, sampai hal-hal kecil sekalipun. Semuanya dia lakukan dengan sepenuh hati. Untungnya Salma, putri sulung Lukman, sudah berusia 10 tahun. Jadi dia sedikit banyak bisa membantu pekerjaan rumah dan merawat adik-adiknya saat ayahnya sedang keliling berjualan cilok. Bahkan suatu ketika saat Salma telah lulus sekolah dasar, anak itu rela untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Dia memohon pada Lukman untuk menyudahi jenjang pendidikannya dengan alasan ingin lebih fokus membantu ayahnya. Salma sangat menyayangi ayahnya dan dia tak kuasa melihat ayahnya harus kerepotan setiap hari. "Ayah, aku tidak berniat untuk melanjutkan sekolahku," ucap Salma lirih. Tangannya mengucek-ngucek bagian bajunya, takut kalau ayahnya akan memarahinya. Namun Lukman dengan lembut bertanya, "Kenapa tidak mau lanjut ke SMP? Bukannya Salma sangat suka berangkat sekolah?" "Iya, aku memang sangat suka saat berada di sekolah. Tapi nanti ayah akan kerepotan jika aku lanjut sekolah," jawab Salma ragu. "Tak usah kamu pikirkan nak, biar ayah yang bekerja dan mengurus rumah. Salma fokus saja sekolah. Ayah masih sanggup membiayai kebutuhan sekolahmu," kata Lukman penuh percaya diri. "Tidak ayah, tekadku sudah bulat. Lebih baik uangnya ditabung saja untuk biaya Fadil dan Ramdan sekolah. Biar aku yang membantu ayah mencari uang dan mengurus rumah." Salma tak kalah percaya diri. "Kamu yakin dengan keputusan itu nak?" tanya Lukman ragu. Hatinya sedikit merasa bersalah mendengar perkataan putrinya itu. "Sangat yakin ya, aku sudah bertekad akan bekerja keras dan membantu ayah untuk menyekolahkan adik-adik sampai mereka sukses. Ayah jangan khawatir, Salma kan anak yang bisa diandalkan. Hehehe," ucapnya semakin bertekad. Dia pun memeluk ayahnya yang terlihat hampir meneteskan air mata. "Terima kasih Salma, ayah sangat beruntung memiliki anak sepertimu." Lukman memeluk anaknya dengan erat. Dia sangat bersyukur di tengah hidup yang begitu sulit masih ada anak yang penuh bakti yang selalu mendukungnya. Keesokan harinya pukul 9 pagi, Salma yang telah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga merengek ingin ikut berjualan cilok dengan ayahnya. "Ayah, aku ikut keliling jualan cilok ya," rengeknya. "Jangan nak, lebih baik waktumu dipakai untuk istirahat. Kan dari subuh tadi Salma sudah sibuk mencuci piring, menyapu dan mengepel," tolak Lukman dengan lembut. Dia tidak sampai hati jika harus membawa Salma berkeliling jualan cilok. Terik matahari dan debu polusi jalanan sangat tidak ramah bagi anak kecil. Jadi dia berpikir bahwa lebih baik putrinya di rumah sambil menunggu adik-adiknya pulang sekolah.
Salma lebih baik di rumah saja ya, tunggu Fadil dan Ramdan pulang. Nanti kalau mereka pulang lalu di rumah tidak ada orang bagaimana? Mereka pasti sedih dan kebingungan, tutur Lukman berusaha membujuk putrinya. Salma pun mengangguk pelan. Dia memang anak yang selalu mematuhi ucapan ayahnya. Tak sekalipun dirinya pernah membantah atau berdebat hebat dengan ayahnya karena sesuatu hal. Dia tak ingin semakin membebani ayahnya. Untuk mengurus kedua adiknya saja, ayahnya sudah kewalahan. Apalagi kalau sampai dia juga ikut-ikutan tak bisa diatur. Pasti akan sangat merepotkan. Salma tak mau menjadi anak yang merepotkan. Salma memiliki dua adik laki-laki bernama Fadil dan Ramdan. Fadil merupakan anak kedua, dia berusia 10 tahun dan sekarang berada di kelas 4 SD. Sementara Ramdan si bungsu dia masih berusia 7 tahun, dia masih kelas 1 SD. Keduanya tumbuh menjadi anak-anak yang aktif dan ceria. Bahkan tak jarang tingkah mereka menjadi hiburan tersendiri bagi ayah dan kakaknya. Salma sangat menyayangi kedua adiknya, walaupun tak jarang mereka membuat dirinya kesal karena tingkah nakalnya. Namun Salma tak pernah sedikit pun membenci adik-adiknya. Karena semenjak ditinggal oleh ibunya, Salma merasa sangat kehilangan. Jadi dia tidak mau sampai kehilangan anggota keluarganya yang lain. Singkat waktu, Fadil akhirnya lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan pula. Bahkan dengan nilai yang dia dapatkan, Fadil bisa dengan mudah menunjuk universitas mana yang hendak dia masuki. Tak hanya itu, pihak sekolah pun memberikan beasiswa kuliah padanya sebagai penghargaan karena menjadi siswa berprestasi. Namun hal itu tidak disambut baik oleh Lukman. Dia justru khawatir dan ingin Fadil langsung bekerja saja. Pokoknya aku akan mendaftar di Universitas Cakrawala, ayah, ucap Fadil kesal setelah mendengar pendapat dari ayahnya. Biaya kuliah itu sangat mahal, ayah merasa tidak sanggup untuk membiayaimu, sanggah Lukman dengan sabar. Kan aku dapat beasiswa dari sekolahku, ayah tidak usah khawatir, jawab Fadil setengah menyombongkan diri. Tapi itu kan hanya beasiswa kuliahmu saja. Untuk kontrakan, uang makan dan lain-lain bagaimana? Lebih baik kamu langsung kerja saja, bantu ayah dan Kak Salma sampai Ramdan lulus sekolah. Lukman mulai sedikit kesal dengan kepala batunya Fadil. Ah, ayah ini benar-benar ya, aku punya mimpi sendiri. Ayah tidak berhak menuntutku untuk mematahkan mimpi-mimpiku dengan alasan ekonomi. Bukankah seharusnya ayah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas itu semua? Apa yang ayah lakukan selama ini? Aku ingin memperbaiki nasib. Aku sudah lelah hidup miskin terus. Fadil semakin bersungut-sungut di depan ayahnya. Hal-hal yang selama ini mengganjal di hatinya keluar begitu saja. Sementara Lukman hanya bisa terdiam mendengar perkataan putranya tersebut. Bak terhantam bongkahan batu besar saat memikirkan kenyataan yang ada. Hatinya seperti tertusuk ribuan duri, sakit dan perih. Batinnya tertampar dengan perkataan Fadil barusan. Tanpa sepatah kata pun Lukman pun memilih pergi ke kamarnya. Dadanya sesak dan air matanya hampir tumpah. Dia tak menyangka anaknya sampai tega berkata demikian. Dirinya merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Tak lama Salma mengetuk pintu kamarnya dan masuk. Dia mencoba untuk menenangkan perasaan ayahnya. Dia tak tega melihat ayahnya yang terpuruk dan sekuat tenaga menahan air matanya. Batinnya ikut sakit, tapi mau bagaimana lagi? Dia sangat hafal perangai Fadil. Semenjak menginjak bangku SMP, anak itu memang kerap kali berdebat dengan ayahnya. Namun kali ini memang sudah melewati batas. Sudah ya, Fadil memang keras kepala. Ayah yang sabar ya, nanti biar Salma yang bicara dengannya, ucap Salma sembari bersimpu di depan ranjang ayahnya. Tidak nak, ayah yang salah. Ayah yang tak bisa memberikan kalian fasilitas seperti anak-anak pada umumnya, terkhususnya kamu. Ayah sangat minta maaf ya. Tangis Lukman pun pecah.
Kata-kata yang selama ini membundal di tenggorokannya akhirnya terucapkan. "Jangan bicara begitu, Ayah. Salma sangat bersyukur punya ayah seperti Ayah. Bahkan Ayah sampai rela tidak menikah lagi karena lebih memikirkan aku dan adik-adik." Salma pun ikut menangis. Dia memeluk ayahnya dengan erat. Keesokan harinya Lukman sudah membulatkan tekad. Dia akhirnya mengizinkan Fadil kuliah di kampus yang diinginkannya. Namun dengan satu syarat, bahwa Fadil harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa merengek sepeser pun pada kakaknya. Sementara Lukman hanya akan menjamin biaya tempat tinggal saja. Dengan tinggi hati Fadil pun menyetujui kesepakatan tersebut. Dia sangat yakin bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dirinya mampu. Dia akan bekerja paruh waktu di sela-sela waktu kuliahnya. Tapi dia berjanji tidak akan pulang sebelum dirinya sukses. Dengan berat hati Lukman dan Salma akhirnya melepas Fadil ke perantauan, ke kota Malang, Jawa Timur lebih tepatnya, untuk menimba ilmu dan mencari pengalaman. Mereka berharap sepulangnya Fadil dari perantauan, mata hatinya bisa lebih terbuka dan Fadil bisa bersikap lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Waktu pun cepat berlalu. Tak terasa kini giliran si bungsu yang merengek ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tapi lagi-lagi Lukman menentang keputusan tersebut. Apalagi melihat nilai Ramdan yang biasa-biasa saja. Pasti memerlukan biaya lebih untuk bisa mendaftar kuliah. "Ayah, aku ingin kuliah seperti Kak Fadil," rengek Ramdan. "Tapi ayah ragu dengan kemampuanmu, Nak. Semasa sekolah saja nilaimu tak pernah di atas 7. Kerjamu hanya bermain dan bermain HP," ucap Lukman setengah meledek putra bungsunya. "Wah, jahat sekali ucapan ayah barusan. Aku tidak sebodoh itu tahu. Hanya saja kepintaranku bukan di bidang akademik. Aku butuh kuliah ya, untuk mengembangkan bakatku. Karena katanya di perkuliahan kita bisa belajar sambil praktik langsung." Ramdan mencoba merayu ayahnya. "Memangnya apa bakatmu selain makan dan tidur?" ledek Lukman lagi. "Ayah tidak tahu saja, aku ini berbakat di bidang elektronik. Bahkan saat sekolah banyak teman-temanku yang minta tolong padaku kalau HP-nya yang sedang rusak." Ramdan mencoba menyombongkan diri. "Ah, yang benar, kok ayah baru dengar? Oke, anggaplah kamu memang berbakat. Tapi biayanya dari mana, Nak? Ayah dan Kak Salma saja sudah ngos-ngosan untuk mencari uang kontrakan Kak Fadil," ucap Lukman melemah. Hatinya mulai dengan perekonomian keluarganya. "Tenang saja ya, aku sudah daftar beasiswa kurang mampu. Jadi untuk biaya kuliah nanti ditanggung pemerintah sepenuhnya. Bahkan setiap bulannya aku akan diberi uang saku untuk kebutuhan sehari-hari," Ramdan menjelaskan dengan antusias. "Memang ada yang seperti itu. Lalu untuk biaya tempat tinggal?" tanya Lukman ragu. "Aku akan tinggal di asrama kampus, jadi tak perlu pusing memikirkan biaya sewanya. Aku pintar kan ya?" "Hahaha," jawab Ramdan diiringi dengan tawa bangganya. Lukman hanya menggeleng-geleng pelan. Dia tak kuasa melihat kebahagiaan anak bungsunya itu. Hatinya pun ikut bahagia dan tertawa bersama. Meskipun dalam lubuk hatinya yang terdalam, dirinya merasa sedih karena harus ditinggal anaknya merantau lagi. 1 bulan kemudian tiba waktunya Ramdan berangkat ke kampus pilihannya, Universitas Pancasakti yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Berbeda dengan Fadil yang keberangkatannya diiringi dengan rasa kesal. Ramdan berangkat dengan segala keceriaan dan pengharapan tinggi. Bahkan dia berjanji akan menyempatkan pulang saat tahun baru dan lebaran tiba. Dan kini tersisa Lukman dan putrinya, Salma, di rumah kontrakan kecil yang penuh dengan kenangan. Salma menangis seraya melepas adik bungsunya pergi merantau. Begitu pula Lukman yang tetap mencoba tegar walaupun air matanya sudah hampir memberontak.
Waktu pun sangat cepat berlalu, tak terasa sudah 5 tahun semenjak keberangkatan Ramdan. Namun tak ada satupun dari Fadil maupun Ramdan yang menepati janji mereka. Selama 5 tahun itu mereka tak pernah pulang sama sekali. Alasannya sibuk kuliah, sibuk praktikum, sibuk bekerja dan lain sebagainya. Hingga saat Lebaran mereka pulang dan mengabari bahwa keduanya telah sukses dan membangun keluarga masing-masing. Sementara Salma kini telah menikah dengan Roni, pemuda kampung sebelah yang bekerja sebagai tukang batagor keliling. Sebenarnya Lukman tak pernah benar-benar setuju putrinya menikahi tukang batagor itu karena takut rumah tangga Salma akan bernasib seperti dirinya. Namun dia tak bisa menentang hal tersebut karena itulah satu-satunya permintaan Salma selama tinggal dengannya. Salma pun terlihat bahagia hidup bersama suaminya. Melihat anak-anaknya sudah menikah, Lukman merasa lega. Agar tidak mengganggu anak-anaknya, dia memilih tinggal sendirian di rumah kontrakannya yang sekarang telah dia beli. Tetapi seiring berjalannya waktu, Lukman semakin tua. Dia tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Dia pun mulai merasa kesepian. Meskipun putri dan menantunya sering datang mengunjunginya, tapi putra-putranya hanya pulang di saat Lebaran saja. Lukman sangat merindukan mereka dan ingin tinggal bersama putra-putranya. Tetapi dia adalah orang tua yang tidak punya banyak uang dan dia tidak ingin membebani putranya. Jadi hal tersebut hanya dia pendam seorang diri. Lukman selalu berangan-angan bahwa jika dia punya uang cukup banyak, dia dapat menggunakan uang ini untuk mengunjungi putra-putranya sesekali. Dan ajaibnya, secara tak terduga angan-angan tersebut menjadi kenyataan. Sebulan kemudian rumah Lukman dihancurkan karena terkena proyek pembangunan jalan desa. Dia pun mendapat kompensasi rumahnya sebesar 85 juta rupiah. Lukman benar-benar merasa seperti mimpi. Tak pernah dia bayangkan sebelumnya dia bisa melihat uang sebanyak itu. Karena selama ini dia membeli rumah tersebut dengan pembayaran kredit. Pada hari Lukman mendapatkan uang, dia ingin memberitahu putra-putranya tentang hal itu. Tetapi dia ragu. Dia takut jika berbicara dengan putranya tentang uang kompensasi tersebut, Fadil dan Ramdan hanya akan berfokus pada uangnya. Dan setelah mendapatkan uang itu, mereka tidak akan peduli padanya lagi. Dari sini kemudian Lukman membuat sebuah rencana. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Lukman lumpuh dan tak bisa beranjak dari tempat tidur. Dia segera menghubungi kedua putranya dan ingin mereka datang menjenguknya. Setelah Fadil dan Ramdan datang, Lukman bertanya pada mereka tentang siapa yang akan merawatnya. Begitu Lukman selesai berbicara, kedua putranya saling memandang dan tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba Fadil pergi dengan dalih bahwa dia memiliki sesuatu pekerjaan untuk diurus. Ketika Ramdan melihat Fadil pergi, dia juga mengatakan bahwa dia sedang sibuk, lalu pergi seolah-olah ingin menghindar. Pada saat ini semuanya telah pergi. Roni datang dengan membawa gerobak motornya, tapi kali ini tanpa membawa dagangan batagornya. Melihat ayah mertuanya yang tengah bersedih sendirian di tempat tidur, Roni pun mencoba menghiburnya. Ayah, jangan sedih. Jika para saudara ipar tidak bersedia menjagamu, aku yang akan menjagamu. Salma memintaku untuk datang menjemputmu. Ayah bisa tinggal di rumah kami. Meskipun keluargaku miskin, selama aku punya makanan untuk dimakan dan rumah untuk berteduh, aku tidak akan membuat ayah sengsara, kata Roni sembari memapa Lukman untuk ke dalam gerobak motornya. Lukman yang telah duduk diam di atas gerobak tiba-tiba hatinya tergerak. Dirinya jadi merasa bersalah karena selama bertahun-tahun selalu memandang rendah menantunya itu. Tetapi dia tidak menyangka Ronilah yang menjadi yang paling berbakti di saat hari tuanya. Pada akhirnya ketika mereka tiba di rumah Roni, ternyata Salsa telah menyiapkan makanan lezat untuk disantap. Sementara Roni sedang membantu Salma menyiapkan perlengkapan makan, Lukman bangkit dari tempat tidur lalu berjalan dan berkata kepada pasutri itu dengan air mata berlinang,
Salma, Roni, ayah minta maaf. Sebenarnya ayah hanya pura-pura lumpuh dalam upaya ingin menguji Fadil dan Ramdan. Tapi ayah tidak menyangka mereka berdua ternyata sangat mengecewakanku. Setelah berbicara, Lukman mengeluarkan buku tabungan dari saku jaketnya dan berkata kepada menantunya, "Kamu ambil buku tabungan ini, isinya sekitar 85 juta. Ambillah semuanya dan gunakan dengan bijak. Anggap saja itu sebagai uang pensiunku." Melihat hal itu, Roni sangat tercengang. Namun dia tidak kuasa mengambil buku tabungan tersebut dan berkata, "Ayah, saya tidak menginginkan uang. Merawatmu adalah kewajiban bagiku dan Salma. Kami hanya mohon doanya agar akan hidup dengan kehidupan yang lebih baik di masa depan." Mendengar hal itu, Lukman sangat tersentuh. Dia pun langsung memeluk menantunya dengan erat, membiarkan air matanya mengalir dengan deras. Sementara Salma yang melihat dari dapur ikut terharu karena ayahnya telah menerima suaminya dengan tulus. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan menilai seseorang dari tampilannya saja, karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan jangan pula kita menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Apalagi seperti Fadil dan Ramdan yang melupakan segala pengorbanan ayah dan kakak perempuan mereka demi menyekolahkan mereka berdua. Karena sejatinya manusia yang baik adalah mereka yang mau menolong sesama tanpa melupakan kebaikan orang lain di masa lalu. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.